Mulai nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus, segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Bab tentang larangan mengharapkan kematian karena tertimpa penderitaan dan diperbolehkan jika takut terganggu agamanya. Betul niku nggih? Jadi kalau karena musibah penyakit fisik misalnya, atau bencana alam misalnya, atau masalah harta misalnya gitu nggih, itu tidak boleh minta mati, tidak boleh. Maaf nih, sakit lama kok gak mati-mati yo, tidak boleh. Kenapa? Karena itu menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa, menambah pahala, menyempurnakan kemuliaan kalau disabari. Apalagi disyukuri, apalagi napa? Disyukuri. Begini-begini ini enak ngomongnya aja, nggih bagus nggih. Enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya napa? Sulit pakai dal. Makanya pahalanya besar. Allah tidak boleh berharap mati hanya gara-gara bencana alam. Misalnya, wes alamis gak kena gonjang ganya gak mending mati, tidak boleh. Karena saya ulang, di balik musibah itu ada dosa yang digugurkan, ada pahala yang ditambahkan, ada dosa yang digugurkan, ada kemuliaan yang ditambah. Asal sabar, apalagi bersyukur. Saya ulang ini enak ngomongnya aja loh ini. Makanya pahalanya gede karena enak ngomongnya aja. Prakteknya kadang ya lumayan.
Termasuk juga tidak boleh berharap mati terkait dengan masalah harta. Mungkin jenengan pernah nonton berita di TV, sepasang suami istri dan 2 orang anaknya karena terlilit hutang sepakat, anaknya mungkin tidak tahu kalau anaknya yang mungkin ya, orang tuanya yang wis sepakat suami istri bunuh diri sekeluarga. Saya nggak tahu anaknya apakah diberitahu sebelumnya atau dijebak oleh orang tuanya, karena dalam pikiran orang tua mungkin mending anakku mati aja lah daripada urip tapi dikejar-kejar orang atau apa. Itu yang tapi orang di luar Islam sih kayaknya ya. Orang di luar Islam di Jakarta Utara nggak salah itu ya. Yang lompat dari apartemen. Iya. Ya, tapi kayaknya sih orang non muslim kayaknya yang saya tahu. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena di balik kesulitan duniawi itu, saya ulang tadi ya, ada pahala yang dihadirkan, ada dosa yang dihapus, ada derajat yang dimuliakan, yang ditingkatkan, dinaikkan, dimuliakan, disempurnakan. Terus begini, orang itu kan kalau masih hidup, istighfarnya masih punya fungsi memberikan solusi dengan izin Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini kan sering mengalami jalan buntu di bumi, tapi tidak dengan jalur langit. Yang sering buntu itu jalur bumi memang. Karena memang sunnatullahnya bumi itu syarat dengan limitasi memang. Jadi saya ulang, bumi ini memang syarat dengan limitasi, batas. Kadang ya kita memang mentok memang, mentok sana mentok sini. Usaha kono usaha kene rono rene ngoten nggih Gus. Nah, gimana? Limitasi kita memang kadang buntu di situ itu. Maka kalaupun kita mengalami buntu di bumi, maka jangan lupa menempuh jalur langit. Nah, kita ini kalau masih hidup, istighfar kita masih punya fungsi mendatangkan rezeki yang tak terduga, mendatangkan solusi itu. Yang sempit dilapangkan. Lawama nggak kelihatan Ibu? Mau maju ke depan? Lawama nggak kelihatan. Kenapa? Oh, habis umroh. Amin. Satu, yang kedua, kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin juga masih punya fungsi mendatangkan pertolongan Allah. Kalau kita bersedekah masih punya fungsi mendatangkan pertolongan Allah. Kalau kita macam-macam. Beda kalau sudah mati. Kalau sudah mati itu kita tinggal nunggu aja itu. Itu kalau ada yang ditunggu. Artinya dari sedekah jariyahnya, doa anak-anaknya yang soleh atau saudara-saudaranya peduli mendoakan dia, dari ilmunya yang pernah dia ajarkan atau yang bermanfaat pernah dia sebarluaskan misalnya. Itu saya mending ada yang ditunggu dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Kalau enggak kan wassalam sudah itu. Karena orang setelah mati itu tinggal nunggu keputusan sebenarnya. Tinggal nunggu apa? Keputusan. Apakah masuk surga atau masuk neraka. Nah, kebanyakan orang yang minta mati itu memang kebanyakan itu karena tidak tahu. Dikiranya bahwa setelah mati itu urusan beres gitu. Mari entek-entek wes gitu. Dia lupa bahwa setelah mati urusannya lebih berat lagi gitu. Kalau di dunia ini kita tadi istighfar kita masih punya fungsi, silaturahmi kita masih punya fungsi, semua masih punya fungsi mendatangkan pertolongan Allah. Kalau udah mati udah tinggal nerima aja. Apa dikebukin sama malaikat atau justru diberi kemuliaan di barzahnya itu. Ngoten. Makanya saya ulang, kebanyakan orang yang minta mati itu gara-gara dia nggak ngerti. Dikiranya mati selesai. Dikiranya mati selesai. Loh, mati mari enak men.
Nah, di mana letak pertanggungjawaban kita sebagai manusia? Kan seperti itu. Makanya saya ulang, ya nopo sing gagah, yang gagah dalam menghadapi hidup itu dengan bersandar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati tadi bunuh diri itu apakah termasuk dari salah satu qada dan qadar Allah? Kalau sudah terjadi ya takdir berarti ya. Kalau sudah terjadi berarti takdir. Tapi gini ini rumusnya. Ini rumus Bu ya. Saya mau berangkat dari surah Al-Hadid ayat 22. Ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Al-Hadid itu surah ke-57 nggih. Ayat 22. Baca terjemahnya deh Ibu coba. Siapa yang baca terjemahnya? Bu Ana mau baca terjemahnya, ketemu fokus apa? 57 Nggih. Ayat 22. Nggih. Ibu mau baca? Oh, Bu Ana. Al-Hadid. Ya, ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini maupun yang menimpa diri kita ini kecuali semuanya telah tercatat dengan baik dalam Lauhul Mahfuz. Berarti sudah Allah takdirkan ya. Baik, sekarang baca surah An-Nisa ayat 79. An-Nisa ayat 79 sekarang. Surah keempat ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sekarang baca terjemahannya, Bu. Ayat keberapa? Ayat 79. Santai. Ya. Silakan baca terjemahannya. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita apa coba? Ya. Kalau yang baik-baik bilang dari Allah. Kalau yang buruk-buruk bilang salah kita sendiri. Jadi gini, ini rumus ya. Ketika ada orang mati bunuh diri, dalam hati kita berkeyakinan ya semua ada takdir Allah. Artinya tidak ada hal yang terjadi kecuali semuanya memang takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Cuman, nah ini kalau pas ngomong itu harus beda, karena ini perihal dengan akhlak. Jadi dikatakan ya memang sudah takdir tapi tetap salah dia. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Ya orang itu manusianya. Nggak mungkin Allah yang salah. Itu kalau ngomong itu takdir, ya takdir memang, tapi salah dia. Kalau kita, nah makanya kalau kata para ulama gini, seseorang itu kalau masih punya pilihan, nggak boleh sebenarnya dia berkata sudah takdir Allah untuk satu keburukan, nggak boleh. Contoh tadi, dia punya hutang yang menumpuk gak karu-karuan. Emang mati itu solusinya? Emang mati itu solusinya? Enggak kan? Kok dia pilih mati? Ada pilihan yang lain kok. Nah, iya. Wong ada daging yang halal kok milih daging yang haram. Sudah takdir Allah saya makan yang haram. Oh, tidak dijundu gini. Wong dia masih bisa milih yang halal kok milih yang haram itu. Jangan ngomong takdir, itu salahmu itu. Tapi kalau kita mau ngomong dasarnya, ya memang semua yang terjadi atas seizin dan pengetahuan Allah, memang semuanya itu. Tapi kalau pas ngomong tadi ngomongnya, ya yang baik-baik semua pasti datang dari Allah. Kalau yang buruk-buruk itu pasti salah manusia itu sendiri. Karena Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Lihat ini Bu ya. Penjelasan secara agamanya gini, ini kenapa kok Allah ajarkan kita di An-Nisa ayat 79 tadi itu kenapa coba? Karena jangan sampai kita ngomong gini, Allah kok maunya enaknya sendiri ya. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, kalau buruk-buruk suruh bilang salah kita
sendiri. Baik, saya mau jelaskan dulu gini, Bu. Misalnya Allah maunya enaknya sendiri, terus jenengan mau apa? Mau protes. Misalnya loh ya, Allah maunya enaknya sendiri, jenengan mau protes. Percuma juga protes kan? Suka-suka Allah kan? Ya. Percuma protes nggih. Tapi enggak, Allah enggak gitu. Allah itu enggak zalim kepada hamba-hambanya. Itu catat baik-baik. Karena Allah itu sudah berjanji dan Allah tidak mencari janji. Wa ma dzalamahumullah wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Surah ke-41 ayat 46 itu. Surah ke-41, surah Hamimah Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid." Siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tiadalah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Iya, Allah nggak mungkin zalim pada hamba-hambanya. Lihat penjelasannya, Bu ya, lihat penjelasannya. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah. Dengan begitu kita nggak akan takabur, Bu. Yang ada syukur. Kenapa? Karena kita ngerasa ini dari Allah. Kita diberi kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan, kemudahan oleh Allah. Kita ngomongnya apa? Ini semua dari Allah. Yang ada bukan takabur nanti, bukan ujub, bukan bangga diri. Yang ada adalah syukur. Alhamdulillah, Masya Allah, semua dari Allah. Alhamdulillah. Kalau kita syukur, janji Allah apa, Bu? Kalau kita syukur, nikmat ditambah nggih. Iya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Ini biasa nggak penasaran, Ibu enggal napa baru napa sampun dangu? Enggal nggih, baru nggih. Oh nggih. Daripada saya penasaran. Nggih, baru. Oh, beli Sunda. Baru toh nggih? Nggih. Oh nggih. Daripada saya penasaran. Oh, ngoten nggih. Sini? Oh, nggih. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi kalau kita bersyukur, yang untung siapa? Kita. Kenapa? Karena nikmat ditambah. Jadi kalau kita bilang yang baik-baik datangnya dari Allah, kita tidak akan takabur, malah bersyukur. Sehingga janji Allah nikmat ditambah untuk kita. Itu kelebihannya, Bu. Jadi Allah maunya seperti itu supaya kita itu selamat gitu loh, Bu. Selamat dari takabur, terus menjadi syukur. Satu. Kalau yang buruk-buruk suruh ngomong salah kita sendiri. Kenapa begitu, Bu? Pertama, emang Allah nggak mungkin salah kan? Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Jadi Allah nggak mungkin salah. Itu satu dulu. Terus dengan begitu kita tidak akan suudzon kepada Allah, Bu. Kita tidak akan suudzon. Gimana mau suudzon? Kita mengatakan salah kita kok. Karena kita punya keyakinan Allah nggak mungkin salah kok. Itu kan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau dikeluarkan dari surga itu, beliau tidak menuding takdir Allah dengan mengatakan, ya Allah, kan engkau yang telah mentakdirkan hamba keluar dari surga, ya hamba diampuni. Enggak begitu kalimatnya, Bu. Kalimatnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam sibuk menyalahkan dirinya, Bu. Dan gara-gara itu kata Ibnu Abbas, yang Nabi Adam tadinya di surga bukan Nabi dan Rasul, gara-gara tobat dengan cara seperti itu, iktiraf seperti itu, beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Masya Allah. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gitu. Bahkan Nabi Adam, jangankan Allah, iblis pun tidak beliau sebut dalam taubatnya itu. Padahal kita tahu iblis yang dalam tanda kutip ya, menggelincirkan beliau kan, yang nipu beliau,
Tapi Nabi Adam tidak sibuk mengatakan, ya Allah ini iblis buaplai, ya Allah gara-gara dia saya begini ini. Enggak. Beliau sibuk menyalahkan diri sendiri. Nah, kita ini jangan punya kebiasaan nuding sana nuding sini atau mencari kambing hitam. Di samping harganya mahal kambing hitam itu ya. Jadi semoten. Terus karena kita merasa diri kita yang salah, apa yang kita lakukan terus, Bu? Taubat, minta ampun sama Allah. Terus berusaha memperbaiki diri. Positif nggak buat kita itu? Positif. Jadi itu makanya di balik perintah Allah itu jangan kita mengatakan Allah kok maunya enaknya sendiri ya. Saya kadang sering ngomong gitu. Saya bilang gini, lah iya kata apa terus? Katanya protes awakmu, percuma. Mending ya tadi itu. Percayalah bahwa di balik semua yang Allah perintahkan itu Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Pun itu rumus nggih. Ngoten nggih Bu Anang nggih. Baik. Terus kemudian kalau perihal agama yang terancam bukan terancam ya, kalau terancam enak. Kalau perihal agama yang terancam itu boleh minta mati, itu boleh. Tapi dengan catatan kalau dia merasa takut agamanya terancam, khawatir jadi murtad, khawatir semakin jauh dari Allah, khawatir lepas iman Islamnya, itu boleh minta mati. Di Al-Quran dicontohkan seperti Siti Maryam alaihissalam. Beliau mengatakan takut ada fitnah. Iya, tahu ada fitnah itu. Gimana kalimatnya itu? Ya lupa lah, pokoknya ada di Al-Quran itu tentang kita. Ya Allah, nampaknya saya menjadi mati dan dilupakan itu lebih baik daripada nanti turun fitnah atau kekacauan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya itu. Saya lupa ayatnya. Pokoknya ada di surah Maryam lah pokoknya gitu ya. Itu boleh katanya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena beliau ini diuji oleh Allah sekaligus jadi anugerah ya, punya putra tanpa melalui jalur pernikahan dan bukan zina, karena itu anugerah dari Allah secara langsung. Dan pemahaman orang saat itu namanya hamil pasti ada lakinya kan gitu ya. Ini belum punya suami kok sudah hamil, maka Siti Maryam khawatir. Beliau nggak kuat dengan tuduhan itu, khawatir tergelincir hatinya, maka beliau berdoa mending saya mati aja ya Allah daripada saya tidak kuat. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, beliau menjaga iman Islamnya kaumnya. Jadi beliau menjaga imannya kaumnya, jangan sampai kaumnya menjadi kufur gara-gara nanti melihat kenyataan yang di luar nalar mereka itu. Di luar nalar mereka itu sering baca di medsos di luar nurul di luar nalar itu ya, itu seperti itu bisa dimengerti ya. Maka beliau ingin menyelamatkan kaumnya, iman Islam kaum itu ingin diselamatkan, jangan sampai nanti mereka menjadi kufur gara-gara melihat kenyataan yang di luar nalar mereka itu dan menuduh beliau yang bukan-bukan, yang boten-boten. Karena khawatir terjadi turun adab juga buat mereka itu. Maka Siti Maryam demi menjaga agama orang lain dalam hal ini ya, karena beliau insya Allah dan pastinya memang jaminan mutu beliau itu kan, maka kemudian beliau berharap semati aja lah. Itu seperti itu. Nah itu contoh aja. Termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, kalau Nabi Yusuf bukan takut terancam agamanya kalau beliau. Beliau lebih kepada kangen berjumpa dengan Tuhannya kalau beliau itu. Beliau mengatakan tawaffani muslimah walhiqni bisolihin. Ya Allah, matikanlah hamba sebagai seorang muslim dan pertemukanlah hamba dengan orang-orang soleh. Nah ayat itu diprologi dengan pernyataan Nabi Yusuf yang mengatakan, ya Allah telah Engkau anugerahkan kepadaku aneka ilmu takwil misalnya, kerajaan dan kekayaan yang melimpah ruah bla bla bla. Terus kemudian kalau bahasa kita mau ngapain lagi ya Allah? Baik, Nabi Yusuf itu ganteng, istri cuantik, kaya raya,
raja pula, tidak hanya menteri, akhirnya raja, beliau raja Mesir. Beliau itu raja Mesir akhirnya. Nah, nabi dan rasul spiritualnya. Spiritualnya sundul langit, nabi dan rasul, di bumi raja, kaya raya, istrinya cuantik, anaknya soleh solihah. Mau ngapain lagi udah? Mau ngapain lagi udah? Yang diinginkan berjumpa dengan Allah aja. Jadi beliau berharap wafat itu karena ingin segera berjumpa dengan Allah. Tapi ada yang menafsirkan enggak, Nabi Yusuf bukan minta mati, itu bukan. Beliau berdoa kepada Allah, nanti kalau memang saatnya hamba harus mati, ya Allah, matikanlah hamba sebagai seorang muslim dan dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Itu maksudnya. Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan agama terancam, ya, nun sewu, agama terancam, itu Islam memberikan solusi. Kalau berkaitan dengan tempat, ya hijrah, pindah. Makanya orang-orang yang di lingkungan tidak baik, terpengaruh dengan ketidakbaikannya, khawatir terpengaruh dengan ketidakbaikannya, terus tidak ada upaya untuk hijrah, pindah, dan akhirnya dia masuk neraka gara-gara nggak hijrah itu tidak diterima alasannya nanti. Ketika dia dihisab, ya Allah, hamba begini gara-gara lingkungan hamba itu jelek. Apa jawaban Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang nggak mau hijrah itu? Inna ardi wasi'ah, bumiku luas. Fatuhajiru fiha, hijrah kamu di bumi itu. Kamu kok nggak hijrah, kok nggak pindah? Kecuali orang yang lemah, ya, lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, tua, kecil atau perempuan, pokoknya lemah lah. Itu baru dimaafkan. Makanya wanti-wantinya Nabi ini apa, Bu? Al-jar qoblad dar. Perhatikan tetanggamu sebelum beli rumah. Sebelum beli rumah itu perhatikan apa? Tetanggamu. Saya dulu ketika masih jadi kontraktor, ya, masih ngontrak sana ngontrak sini, itu pernah ditawari kontrakan misalnya oleh jamaah. Saya bilang, lingkungannya bagaimana? Kalau lingkungannya sehat saya mau. Kalau lingkungannya nggak sehat saya nggak berani. Kenapa? Mungkin insya Allah ya saya dan istri bisa menghadapi anak-anak, karena kita tidak tahu. Nah itu makanya kalau menurut saya lingkungannya tidak sehat, kalau kita tidak bisa mewarnai dan ada potensi diwarnai, ya hijrah itu. Kecuali memang lemah, ya nggak bisa pindah karena faktor ekonomi, faktor kelemahan fisik atau udah tua atau ya, itu beda bab. Nah, itu seperti itu. Kalau babnya yang menyebabkan seseorang itu jauh dari agama adalah suaminya, maka dalam Islam diperkenankan untuk cerai gugat, khulu', cerai gugat. Di antara sebab kenapa seorang wanita dalam agama ini boleh mengajukan khulu', cerai gugat, itu adalah karena merasa agamanya terancam dengan suami yang dimaksud. Bentuknya ya macam-macam, bisa karena sing lanang seneng yang dukun, sing wedok disuruh, si perempuan disuruh ritual itu, kalau nggak nurut suaminya marah-marah misalnya, ya sehingga ada kemungkinan sebenarnya kemungkinan terseret dalam praktek perdukunan itu. Khawatir agama terancam, boleh, tapi ini bukan harus, ya, boleh diambil haknya kalau mau ngambil haknya. Salah satunya itu diantaranya. Iya. Apalagi misalnya ada, saya punya jamaah kan udah cerai gugat, udah diterima gugatan oleh hakim. Jadi beliau ini, jamaah saya ini punya suami, kalau ketemu dengan vendor itu apa vendor? Ya, vendor. Apa vendor itu apa? Ya wis itu ketemuannya di diskotik ketemuannya. Terus si istri ini dipaksa ngikut diskotik, termasuk dipaksa minum minuman keras itu. Dan beliau kan berjilbab, berhijab, disuruh pakai pakaian yang simblak kedet itu. Karena dipaksa kan ini kan masalah kehormatan dan agama kan. Ini kehormatan dan agama. Maka kalau udah dituruti ngamuk sing lanang. Akhirnya gugat cerai. Kenapa? Karena agama terancam. Nah, begini boleh yang begini. Kalau dia nggak sanggup, ambil haknya. Kalau dia masih sanggup, kan ada model istriku, elek-elek mus tak ladeni, yes. Pokoknya tuh sampai aku durokon yang
Gusti Allah ada. Kalau seorang istri terus dia tetap akhirnya memilih kata suami yang tidak pakai jilbab, apakah istrinya itu berdosa? Dipaksa suaminya terus dia milih nggak pakai jilbab gitu. Ya dosa lah. Dosa juga. Dosa kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal durhaka kepada Allah. Tidak boleh. Itu seperti itu. Dan ada beberapa jamaah saya mengalami itu tapi dablek. Tidak peduli sing lanang ngomong apa dia tetap berjilbab. Oh di depan saya itu sing lanang ngoceh di depan saya itu. Ya nyanyi mu'alaf ya. Sing lanang suami itu mu'alaf nggak tahu dulu masuk Islamnya karena apa dan kita nggak boleh nuduh macam-macam. Tapi omongannya menunjukkan bahwa dia nggak suka istrinya berjilbab. Sing itu dablek jilbaban. Tapi kadang ya nuruti sing lanang juga kadang saya lihat itu wah, repot juga. Itu bahaya sebenarnya. Ya yang betul itu ya dablek terus tetap berjilbab dengan segala konsekuensinya. Kalau memang mau terus bermujahadah memperbaiki suaminya nggih bagus, tapi lek gak kuat Islam memberikan hak. Kalau nggak kuat Islam memberikan apa? Hak untuk lepas dari suami tersebut. Jadi memang ada kesalahan yang bisa ditoleransi, tapi ada kesalahan yang kadang harus diamputasi kadang. Semacam itu. Jadi kalau agama terancam itu diperbolehkan. Ngoten nggih. Itu pun sebenarnya gini. Kalau berkaitan dengan terpaksa ya, keadaan yang begitu sulit misalnya sehingga terpaksa berharap mati, yang Nabi ajarkan dalam hadis Sahih Muslim itu begini, ya Allah, kurang lebih ini mafhum riwayat ya, ya Allah, kalau sekiranya hidup bagiku lebih baik, hidupkanlah hamba. Tapi kalau sekiranya mati lebih baik bagi hamba, maka matikanlah hamba. Tentu dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Itu begitu doa yang Nabi ajarkan. Intinya kalau hidup lebih baik, hidupkanlah hamba. Kalau mati lebih baik, matikanlah hamba. Tentu dalam kebaikan. Nah itu kalau terpaksa, jangan itu doa dari Nabi yang itu jangan dibuat doa harian itu. Jadi itu doa kalau terpaksa. Nah, tapi yang betul dalam Islam ya tadi jangan pernah berputus asa. Karena kita ini kalau sampai berputus asa kepada rahmat Allah, kalau kata Qur'annya wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Jadi tidak boleh kita berputus asa terhadap rahmat Allah karena tidak ada yang punya kebiasaan berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Kalau putus asa terhadap keadaan boleh nggak? Kan tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau berputus asa terhadap keadaan boleh nggak? Tidak boleh. Dari mana dasarnya? Keadaan Iya boleh nggak kita putus asa terhadap keadaan? Kalau putus asa terhadap rahmat Allah kan nggak boleh. Kalau putus asa terhadap keadaan boleh nggak? Udah nggak ada harapan lagi nih. Gitu dulu. Kan larangannya tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau kepada keadaan boleh, asal jangan disertai dengan berputus asa terhadap rahmat Allah. Karenanya ini kalimatnya, ya Allah udah mentok sama sini, udah nggak ada harapan. Ya kita putus asa kan dengan keadaan. Terus, tapi jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka langitkan. Nah, paham maksudnya ini? Langitkan. Yang nggak boleh itu berputus asa terhadap keadaan, terus ditindaklanjuti dengan berputus asa terhadap rahmat Allah juga, seolah-olah rahmat Allah tidak bisa menjangkau dia. Padahal rahmat Allah bisa menjangkau seluruh makhluknya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi tidak berdaya oleh keadaan, sudah mencapai batas limitasi kita, ya serahkan, langitkan. Jadi jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Terhadap keadaan kita bisa berputus asa. Saya tidak mengatakan boleh, tapi kita bisa mengalami kondisi putus asa terhadap keadaan, tapi jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. mungkin lebih tepatnya apa tawakal gitu. Bisa tawakal, memang betul penyerahan kepada Allah. Tawakal berserah diri kepada Allah. Mungkin saya sering sampaikan begini, bahasa yang terjadi pada saya sendiri lah misalnya gitu ya. Kan saya sering ngomong gini di sini ya. Selagi masih bisa saya pikir, saya pikir. Selagi masih bisa saya pikir, saya pikir. Lain sekarang dipikir.
Udah mulai overthinking kan? Udah serahkan sama Allah. Biasanya saya marahi itu diri saya sendiri, itu saya marahi gitu. Kalau udah mulai overthinking itu saya marahi diri saya itu. Kamu itu siapa tuh? Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur nasib kamu itu kamu apa? Apa emang yang bikin skenario takdir kamu apa? Bukan, Allah. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Nah, kita tahu di situ muncul tawakal. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau selagi masih bisa dipikir, kita pikir. Enggak bisa dipikir, serahkan kepada Allah. Saya pernah cerita di sini ya tentang tentang Fudail bin Iyad radhiyallahu an, wali besar, ulama besar. Beliau pernah dalam satu doanya itu berkata begini, ya Allah, segala daya upaya hamba telah hamba kerahkan untuk mendidik anak hamba Ali. Jadi beliau punya putra namanya Ali. Dua blek diceritanya putranya itu, dua blek putranya itu. Bapaknya ulama besar, ini wali besar, ulama besar. Sampai cewapek kalau bahasa kita, didik anaknya yang namanya Ali ini. Gue dua blek pol-polan. Maka beliau berkata, ya Allah, segala daya upaya hamba telah hamba kerahkan untuk mendidik anak hamba Ali. Tapi dia tetap dablek kalau bahasa kita ya. Maka ya Allah, hamba serahkan anak hamba Ali kepadamu. Tolong didik anak hamba untuk hamba ya Allah. Tolong didik anak hamba Ali untuk hamba. Setelah didoakan begitu, anaknya ngilang. Tahu-tahu pulang-pulang mondok ternyata. Pulang-pulang jadi ulama besar, bahkan keulamaannya mengalahkan ayahnya. Jadi Fudail bin Iyad itu ulama besar, punya putra namanya Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahumullah, itu ulama besar. Itu mengalahkan keulamaan ayahnya. Itu barokah doa ayahnya itu. Ya Allah, segala daya upaya telah hamba kerahkan untuk mendidik anak hamba ini ya Allah. Tapi dia tetap kekeh, dua blek kalau bahasa kita itu. Maka hamba serahkan anak hamba kepadamu ya Allah. Tolong didik anak hamba Ali untuk hamba. Jangan sopo nama anaknya. Tolong ya Allah, tolong didik anak hamba untuk hamba ya. Itu seperti itu. Itu diantara doa saya gitu juga. Kalau Allah yang didik pasti ya. Jadi gini, saya itu termasuk doa saya untuk istri, untuk anak itu gitu diantaranya. Ya Allah, tolong didik istri hamba untuk hamba. Tapi kalimat pertamanya saya nggak kayak Fudail bin Iyad. Kalau Fudail bin Iyad kan hamba telah berdaya upaya bersungguh-sungguh gitu. Kalau saya nggak ini, saya gini. Ya Allah, ampunilah kebodohan hamba dan keteledoran hamba dalam mendidik istri dan anak hamba. Tolong ya Allah, didiklah istri dan anak hamba untuk hamba. Nah, gitu. Jadi saya kalimatnya begitu. Karena saya merasa nggak maksimal. Kalau Fudail bin Iyad kan orangnya maksimal betul. Kalau saya siapalah saya gitu. Saya sering minta ampun ya Allah, ampunilah dan maafkanlah hamba terkait dengan kebodohan hamba dan kecerobohan hamba dalam mendidik istri dan anak hamba. Maka tolong ya Allah, didiklah anak dan istri hamba untuk hamba. Nah, itu seperti itu. Ya, alhamdulillah lumayan nurut lah. Tidak apa-apa. Kan anak itu bisa anak kandung, bisa anak angkat, anak asuh bisa. Itu seperti itu. Insya Allah itu. Nah, yang kita semua belajar ya, yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Itu jadi selagi bisa dipikir kita pikir, karena pikir serahkan kepada yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Ibu-ibu kalau suami gimana? Bisa. Ya Allah, tolong didiklah suami hamba untuk hamba ya Allah. Tidak apa-apa, nanti Allah yang akan bimbing suami itu menjadi suami yang baik kan? Ngoten nggih, insya Allah. Insya Allah. Oh, lanjut. Nah, iya bisa, boleh. Tapi kalau udah nggak bisa dipikir, udah serahkan sama Allah. Maka ini yang sering saya sampaikan di sini ya, bahwa kalau ada orang ngomong, udah jalani aja, nggak usah dipikir, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran perintah berpikir itu ada, dan jumlahnya hampir sama dengan jumlah perintah berzikir. Jadi perintah berpikir dalam Al-Quran itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Jadi kalau dibilang
kalau dibilang udah jalani aja nggak usah dipikir, saya nggak setuju. Tapi kalau dibilang begini saya setuju, udah jalani aja jangan pusing, itu saya setuju. Kenapa? Karena perintah pusing dalam Al-Quran nggak ada. Ngaten nggih. Selagi bisa dipikir, kita pikir, wis gak kena dipikir, serahkan pada Allah. Tapi memang sebaiknya ya sambil mikir, sambil berserah kepada Allah. Jadi kuda-kudanya sudah ada gitu. Makanya kan kita ini harus memberikan ruang dalam diri kita, kan ruang gagal itu harus ada. Supaya ada kuda-kuda. Ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi sesuai dengan harapan, kan kita nggak kecewa. Kenapa? Karena kita langsung berserah diri kepada Allah. Karena dalam berproses pun kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu seperti itu. Gampangnya kalau sama Allah itu ojo minteri gitu loh. Pokoknya jalani aja dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Pada hal yang harus dipikir ya kita pikir, pada hal yang harus kita jalani sambil berserah diri kepada Allah, atau disertai dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil disertai dengan doa dan terusnya. Gitu. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yatamanna, janganlah berharap siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-mauta, mati, imma muhsinan, ada kalanya jika dia seorang yang baik. Karena kalau dia adalah orang yang baik, fala'allahu yazdadu, maka mudah-mudahan dia akan semakin lebih baik. Wa imma musian, dan jika yang bersangkutan itu orang yang tidak baik, fala'allahu yasta'tibu, semoga ada kesempatan untuk tobat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, ini lafadznya Imam Bukhari. Jadi kata Nabi, jangan berharap mati. Karena kalau orang itu baik, semakin panjang umurnya, semoga dia semakin lebih baik. Dan kalaupun dia orang yang tidak baik, dengan panjang umur, mudah-mudahan dia berkesempatan untuk taubat. Kalau kata Ibnu Jauzi rahimahullah, usia taubat manusia itu rata-rata 60 tahun. Jadi kebanyakan kalau ada seseorang yang dianugerahi oleh Allah sampai umur 60, itu biasanya usia di mana banyak orang itu mulai sadar dan bertaubat. Kalau 60 nggak sadar, apalagi masuk dalam kategori tua-tua keladi, tambah tua kok tambah jadi, nggak jelasnya itu, wah itu celaka udah. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ustaz, bukan 40 itu justru masa transisi itu. Masa transisi, apakah dia akan semakin lebih baik atau tidak. Tapi kesadaran tobat itu di usia 60, kesadaran tobat itu. Beberapa jamaah saya itu beberapa ya, itu ngaji itu setelah pensiun. Itu usia pensiun ini 60-an itu. Namanya 60-an ke atas lah rata-rata. Bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan sudah diberi kesadaran oleh Allah sebelum 60. Bahkan ada yang sudah sadar sebelum 40 misalnya. Tapi memang semua butuh proses ya. Semuanya butuh apa? Proses. Nah, makanya dengan berumur panjang diharapkan yang bersangkutan ada kesempatan untuk apa, Bu? Taubat. Itu seperti itu. Terus kemudian kalau orang itu baik tadi supaya tambah lebih baik. Kalau buruk supaya taubat tadi itu. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yatamanna ahadukum, janganlah berharap mati,
siapa salah seorang di antara kalian al-mauta, la yatamanna, janganlah berharap siapa ahadukum salah seorang di antara kalian al-mauta, mati, wala yad'u bi, dan janganlah berdoa ia dengan minta mati itu. Jadi janganlah dia berdoa minta mati min qabli ayat, dia sebelum kematian memang betul-betul mendatanginya. Annahu, sungguhnya, idza mata, apabila mati seseorang itu, inqata amalu, terputus amalnya. Wa inau, dan sungguhnya, la yazidul mu'mina, tidaklah bertambah pada seorang mukmin apa umurnya ila khairan, kecuali lebih baik. Jadi enggak boleh berharap mati, karena kalau seseorang itu mati terputus amalnya. Artinya orang kalau mati tinggal nunggu tadi ya, tinggal nunggu. Ya kalau ada yang ditunggu, kalau nggak ada yang ditunggu kan repot. Dalam bentuk kebaikan-kebaikan pahala, sedekah jariyah, doa dari anak-anaknya yang soleh atau saudaranya yang seiman, dan dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau nggak ada stok itu repot. Kalau nggak punya stok itu ya repot. Makanya saya ulang, mumpung kita masih hidup, milikilah stok itu gitu ya. Mumpung kita masih hidup. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah orang kalau sudah mati itu, tadi saya katakan istighfarnya nggak punya fungsi udah. Sedekahnya nggak bisa sedekah lagi, udah mati kok. Doanya untuk dirinya udah nggak punya fungsi. Jadi dia bahkan nggak bisa berdoa untuk dirinya, nggak bisa kalau sudah mati itu. Makanya di Al-Quran itu disebut tentang harapan orang yang sudah mati pengen balik ke dunia lagi, yang ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena memang orang sudah mati nggak bisa berdoa untuk dirinya, nggak bisa. Yang dia tunggu ya dari yang masih hidup. Saya ulang, itu pun kalau masih ada. Makanya jangan sampai kita ini salah memahami bahwa dikira kalau udah mati selesai semua masalah. Salah itu. Justru setelah mati itu urusannya lebih berat lagi. Itu seperti itu. Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum, sungguh janganlah berharap siapa salah seorang di antara kalian al-mauta, mati, lidurin, karena musibah atau madarat atau penderitaan, asabau, yang mengenainya. Fa in kana la budda fa'ilan, maka jika tidak boleh tidak harus mengerjakan atau berbuat atau berdoa minta mati, enggak boleh tidak, artinya kondisinya betul-betul kritis sehingga terpaksa minta mati, maka falyaqul, hendaklah dia berdoa dengan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah hamba selagi hidup itu memang lebih baik bagi hamba. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, kata Nabi. Ya Allah, wafatkanlah hamba jika sekiranya wafat itu memang lebih baik bagi hamba. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Saya ulang ya, ini bukan doa harian lah. Ini kalau terpaksa. Iya, ya itu saya ulang tadi, kalau sudah terpaksa baru. Dan itu pun kalau masih ada harapan, mempunyai harapan itu masih lebih baik. Saya ulangi, kalau masih punya harapan, mempunyai harapan itu masih lebih baik. Sambil contoh gini, non sewu. Di Bandung itu ada Ustadz namanya Ustadz Atian Ali. Ini cerita beliau. Kurang lebih pernah ibunya yang sudah sepuh itu sakit, dibawa ke rumah sakit. Semua dokter angkat tangan. Maksudnya nggak mungkin lah kalau secara medis, karena udah sepuh. Di tengah-tengah semua dokter ngomong angkat tangan itu, tiba-tiba ada seorang dokter yang berkata, bisa sih, tapi tipis, kemungkinannya tipis. Kata Ustadz Atian Ali, yang tipis itu ambil tindakan, yang tipis itu ambil tindakan. Maka diambil tindakan, qaddarallah, sembuh, masya Allah. Padahal kemungkinannya apa? Tipis. Tapi Itu. Kalau yang kita ada kemungkinannya tipis, berarti orang tua sendiri yang nggak mau. Nah itu beda bab. Itu beda bab. Tapi kalau orang tua
tidak memberikan keputusan, anak upayakan maksimal. Allah yarham ayah saya itu kan kita ambil tindakan maksimal yang bisa kita lakukan. Tanpa asuransi itu. Pakai uang sendiri atau sawah. Tapi tidak apa-apa. Jadi saat itu anaknya beliau wafat, ayah saya kan wafat akhirnya. 2012 itu wafat. Ada saudara itu ngomong gini, ngerti ya mati ngono, tapi bukan saudara kandung ya, saudara sepupu lah atau apa. Ngerti ya ngono gak usah dioperasi enak liyo. Ya ngomongin enggak, ngerti ya ngono ngerti tahu ujungnya meninggal. Ya, saya bilang wah lek gak dioperasi bisa jadi kita anak-anaknya menyesal seumur hidup. Iya. Kenapa tidak mengambil tindakan maksimal? Saat itu bapak koma ya, nggak bisa ngambil keputusan juga kita. Saat itu ibu masih ada, Allah yarham. Kata ibu terus ya sudah terus. Kalau ibu bilang jangan, kita juga berhenti. Gitu. Kita ngikut orang tua saat itu. Kalau bapak masih sadar, mungkin kita tanya, purun mboten dioperasi. Nah singkat kata singkat cerita, saya bilang kalau saya ke kami anak-anaknya tidak mengambil tindakan maksimal, mungkin itu jadi penyesalan seumur hidup. Ya. Tapi karena kita udah maksimal dalam mengambil tindakan, ya udah. Semuanya kita serahkan pada Allah. Nyatanya Allah putuskan sedo wafat, ya sudah nggak apa-apa. Allah yarham bapak saya itu gitu. Itu seperti itu. Tapi kecuali beliau masih sadar, bilang sudah usah, pulang aja ya, udah pulang aja. Kenapa? Karena itu atas permintaan beliau sendiri. Itu seperti itu. Dan jangan dipaksa juga, karena beberapa orang ketika mau meninggal itu biasanya tahu gitu. Kalau menurut hadis yang kita pernah bahas kan diberitahu memang oleh Allah kan, cuma nggak bisa cerita aja. Itu seperti itu. Wa'an Qais ibn Abi Hazim, menceritakan dari Qais ibn Abi Hazim radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, dakhalna kami masuk ala Khabbab ibn al-Arad, Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, na'uduhu, untuk menjenguk, kami menjenguk beliau. Wa qad iktawa sab'a kayatin, wa qad iktawa sab'a kayatin, karena beliau sakit, rumah sakit karena terkena besi panas pada 7 tempat. Betul gitu terjemahannya Bung ya? Napa? Terjemahan apa Bu? Ya. Dia berobat dia telah berobat dengan cara kain. Oh, berobat dengan cara K. Oh, sini terkena sini. Nggih pun, matur nuwun terjemahan. Nggih. Ibu terkena juga. Betul berobat ya. Wa qad iktawa berarti berobatnya. Sabakayatin dengan 7 besi panas, namanya K namanya. Faqala, maka beliau berkata, Khabbab berkata, in ashabana, sungguhnya para sahabat kami, alladzina, orang-orang salafu yang telah mendahului kami, madau, di masa lampau, walam tangkus humud dunia, dan tidaklah mengurangi mereka apa dunia. Wa inna, dan sungguhnya kita asobna, telah mengenai kita malan, telah mendapatkan kita malan harta, la najidulahu maudi'an illa turaba. Wa inna asobna malan, dan sesungguhnya kawan-kawan kami terdahulu telah meninggal dan mereka tidak tergoda oleh dunia, harta maksudnya ya. Tetapi kini kami tergoda oleh harta. Wa inna asobna malan, bukan tergoda, kami sekarang berkelimang harta. Ibu, apa terjemahan Ibu? Kami telah mendapatkan apa yang kami tidak memiliki tempat selain tanah. Nggih. Betul itu. Terjemahan itu betul. Wa inna asobna malan la najidu lahu maudi'an illa turaban. Kami sekarang mendapatkan banyak harta di mana kita tidak mendapati
lagi tempat untuk menyimpan harta itu kecuali di tanah, saking banyaknya. Walaula anna nabiyya, dan andaikan sesungguhnya nabi kita Muhammad, dan kalau bukan sesungguhnya nabi kita Muhammad SAW nahana, telah melarang kami an nad'uwal bil mauti la da'utu bih. Kalau bukan karena sesungguhnya Nabi melarang kami untuk meminta mati, kami akan minta mati. Summa atainahu marratan ukhra, kemudian kami mendatangi beliau kali yang lain. Bahwa ya bani haiton lahu, dan beliau sedang membangun tembok rumahnya. Faqala, maka beliau berkata, innal muslima, sungguh seorang muslim, la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turabi. Sungguhnya orang Islam itu selalu mendapat pahala dalam segala apa yang dibelanjakannya, kecuali dalam harta yang dibelanjakannya untuk tanah ini. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzu riwayatil Bukhari, ini lafaz riwayat Imam Bukhari. Ini penegasannya, andaikan Nabi tidak menyuruh kami untuk, andaikan Nabi tidak melarang kami untuk meminta mati, kami akan minta mati aja lah. Saking dahsyatnya fitnah harta, menurut beliau itu gitu. Jadi beliau memandang harta itu sebagai fitnah, ujian, takut merontokkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, takut terlena lah oleh dunia ini. Kemudian yang kedua, begitu dijenguk kembali ternyata udah sehat, udah mulai bangun, ngelepo rumahnya lah misalnya gitu. Dan beliau mengatakan setiap muslim ketika membelanjakan hartanya itu diberi pahala, kecuali dalam hal ini, kalau bahasa kita barangkali kecuali dalam hal renovasi rumah. Tapi saya mau terangkan dulu perihal renovasi rumah. Perihal renovasi aja, biar kita nggak salah paham nanti. Jadi memang pernah Nabi itu melihat Zaid ibn Harithah radhiyallahu an membangun rumahnya. Kata beliau, apa ini Zaid? Kamu telah terkena tulul amal, bahwa seolah-olah kamu itu hidup masih lama kok sibuk bangun rumah. Nah pertanyaannya gini, apa enggak boleh kita bangun rumah? Jawabannya gimana? Boleh. Nah, mana dasarnya Ustaz? Pertama begini, rumah Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu, kalau yang kita ketahui dengan Siti Aisyah kan memang kecil ya, rumah bedeng itu 4 kali 6 meter itu kurang lebih. Tapi dengan istri yang lain itu rumah dibangun sesuai dengan kebutuhan. Termasuk salah satu rumah istri Nabi itu bisa cukup untuk sholat jamaah untuk kaum wanita saat itu ketika tarawih, yang imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi jangan salah, rumah Nabi itu enggak satu, banyak, karena beliau memang istrinya banyak dan hanya beda RT aja. Kalau jenengan kan beda kota. Siapa yang punya tempat? Ummu Salamah radhiyallahu anha misalnya rumahnya luas karena putra-putrinya kan banyak. Ya, maka setiap anak tirinya dibuatkan kamar, ada al-hujurat itu. Jadi bilik-bilik dari putra-putri Nabi yang angkat itu. Tiri. Nah, itu macam-macam lah, nggak sama gitu. Sesuai dengan kebutuhannya. Siti Aisyah kan nggak punya putra kan. Beliau itu ya ala kadarnya dan beliau nerima. Dan memang maunya begitu. Padahal Nabi sudah menawarkan juga yang layak untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, tapi beliau maunya sederhana. Beliau milih hidup sederhana. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal bapaknya multimiliarder. Abu Bakar itu multimiliarder itu. Abu Quhafa kakeknya itu multimiliarder itu. Tapi beliau pilih hidup sederhana. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bukan anaknya orang biasa itu. Anaknya, cucunya multimiliarder. Singkat kata, singkat cerita, di masa para sahabat pun itu Sayyidina Utsman malah bangun istana. Kalau itu dilarang nggak mungkin dia bangun istana. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga punya istana. Kalau itu dilarang nggak mungkin bangun istana itu. Dan tidak diingkari oleh para sahabat utama saat itu, termasuk oleh para istri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, barangkali pertanyaannya yang dicela di sini apa coba? Ada orang itu kalau membangun rumah itu tidak mengedepankan fungsi, tapi mengedepankan gengsi. Saya ulang, bangun rumah bukan mengedepankan fungsi, tapi mengedepankan apa? Gengsi.
Nah,